Aduh, hai, aku ingatkan dia orang tak perasan pasal Rizak ni. Boleh pula perasan. Guys, Malaysia Under 20 telah pun disingkirkan daripada Asia Cup Under 20 punya kualifikasi. Jom. Kenapa tim Malaysia U20 gagal sementara timnas senior kemarin bisa lolos Piala Asia? Jawabannya karena di timnas Malaysia U20 tidak ada pemain naturalisasi. Sementara di timnas senior Malaysia itu banyak pemain naturalisasi, terutama naturalisasi dari Jepang. Ya, Malaysia mengandalkan pemain naturalisasi dari Jepang ya. Tapi bukan Jepang putih, melainkan negara Jepang hijau. Pemain itu antara lain Kogi Leswaran Rai, kemudian Syamer Kuti Abad, dan pelatih legendaris Jepang hijau Raja Gopal. Negara tetangga ditahan imbang oleh serumpunnya, guys. Aduh, sangat-sangat disayangkan, guys ya. Sangat-sangat disayangkan. Dari hasil ini Malaysia menjadi juru kunci, guys. Dan ya selamat lah ya untuk timnas U20. Tetapi ada yang serunya nih guys. Permainan timnas U20 kita seperti biasa membosankan, bikin ngantuk. Ya udah, hasil imbang tuh menurut gue nggak bagus sih, harusnya bisa menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kendil TV teman-teman. Alhamdulillah Timnas U20 kita teman-teman lolos ke Piala Asia Cina. Luar biasa. Di sisi lain Malaysia timnas U20-nya gagal lolos ke Piala Asia. Ya, setelah kemarin juga ditahan imbang oleh Sri Lanka. Sri Lanka yaitu Jepang hijau, kata netizen Jepang hijau. Meskipun timnas kita lolos teman-teman, U20 kita lolos, tetapi dari segi permainan, aduh, jauh dari kata puas teman-teman, jauh dari kata puas. Kenapa? Timnas kita kok kayaknya kembali ke setelan pabrik. U20 kita kembali ke setelan pabrik. Ya Allah, kenapa seperti ini teman-teman? Meskipun kita lolos, alhamdulillah, tapi permainannya itu teman-teman sangat mengecewakan menurut saya. Menurut kalian seperti apa teman-teman? Nanti silahkan tulis di kolom komentar ya. Aduh, hai, aku ingatkan dia orang tak perasan pasal Rizak ni. Boleh pula perasan. Guys, Malaysia Under 20 telah pun disingkirkan daripada Asia Cup Under 20 punya kualifikasi. Jom kita sembang sikit pasal ni. Sebelum tu, korang yang minat konten bola sepak, tekan dulu butang follow. So, Malaysia 0, Tajikistan 1. Malaysia setakat ni dalam grouping menang pun dah, seri pun dah, dan yang ini kalah. Tapi apa yang sangat-sangat mengecewakan, mereka kalah last minute. Bolos dekat minit 94. Memang betul-betul sakit mat. Apa aku nak cakap pasal budak-budak muda kita ni, diorang ni boleh bertahan, boleh pegang bola dengan baik, possession boleh pegang, tapi bila masuk kotak penalti lawan tu macam tak ada idea, macam tak ada hala tuju macam mana nak score gol. Jadi in the end bolos last minute. So ini kedudukan sekarang selepas Malaysia kalah, okey. Dan kalaulah kita seri dengan Tajikistan tu, kita masih lagi ada peluang untuk game seterusnya, tapi disebabkan begini Rizaknya, maka tidak layak. Samalah dengan Myanmar dan juga Filipina. Ini standing untuk semua grup yang ada, dan korang boleh tengok kita punya jiran-jiran dekat negara ASEAN. Tengok Indonesia, Thailand, Vietnam dan even Cambodia. Benda ni aku dah cakap daripada tahun lepas. Kalau korang nak bahan kawan-kawan Indonesia korang pasal benda lain, bolehlah kot. Tapi kalau korang nak bahan pasal bola sepak, tak boleh. Sebab level Malaysia sekarang lebih ke arah Filipina, Myanmar semua. Okay? Wow. Negara dekat ASEAN sekarang, Indonesia, Thailand dan juga Vietnam. Malaysia bukan lagi level itu. Okay? Tak kisahlah senior team ke, under 23 ke, dan sekarang under 20. Itu kita kena terima hakikat daripada Harimau Melaya gagal layar ke Piala Asia. Sedih, geng. Bagi kawan-kawan yang terlepas, Malaysia telah kalah kepada Tajikistan 1-0 dalam game kelayakan Piala Asia 2025. Bawah 20 tahun. Walaupun ada satu lagi game menentang Sri Lanka, tapi pasal kita dalam kumpulan yang ada 5 pasukan, hanya 3 game pertama dikira. So kira nasib tak baiklah, kita kena lawan tim yang kuat dulu. Malam tadi, Harimau Muda main jauh lebih baik berbanding game sebelum ini menentang North Korea di mana kita sangat defensif. Separuh masa pertama agak seimbang dan kedua-dua pasukan ada peluang masing-masing untuk menjaringkan gol. Masuk separuh masa kedua, Harimau Melaya mengawal game terutamanya kawasan tengah. Walaupun kita menguasai permainan, sepakan padu pemain Tajikistan di sudut kotak penalti pada minit terakhir menamatkan perjalanan Harimau Muda ke Piala Asia. Sejujurnya, pasukan muda kita di bawah Juan Torres Garrido ada potensi untuk pergi jauh, geng. Kredit perlu
diberi kepada dua pemain harimau muda iaitu Muhammad Abu Khalil dan juga Haikal Danish. Kematangan dengan cara mereka baca game memang terbaik. Apa yang kita perlukan sekarang ialah lebih kreativiti di final third dan juga penjaring gol yang klinikal. Apa-apa pun kita belajar daripada pengalaman ini dan jadi lebih baik di masa depan. Negara tetangga ditahan imbang oleh serumpunnya guys. Aduh, sangat-sangat disayangkan guys ya. Sangat-sangat disayangkan dari hasil ini Malaysia menjadi juru kunci guys. Menjadi juru kunci. Aduh, negara tetangga. Padahal gitu ya, padahal kami warga negara Indonesia gitu berharap gitu agar negara ASEAN tuh bangkit bersama-sama. Ada apa dengan negara tetangga? Padahal kalian dah bilang pada kami kalau misalkan kalian dah ada peningkatan, cuman apa ini? Apa? Tapi aku jujur aku sangat bersedih guys ya. Hari ini aku jujur ada sedih dan juga ada senang karena ini adalah Malaysia tidak lolos Piala AFC U20. Senang adalah kami lolos dan kami menjadi peringkat pertama coy di grup. Kenapa tim Malaysia U20 gagal sementara timnas senior kemarin bisa lolos Piala Asia? Jawabannya karena di timnas Malaysia U20 tidak ada pemain naturalisasi. Sementara di timnas senior Malaysia itu banyak pemain naturalisasi, terutama naturalisasi dari Jepang. Ya, Malaysia mengandalkan pemain naturalisasi dari Jepang ya. Tapi bukan Jepang putih, melainkan negara Jepang hijau. Pemain itu antara lain Kogi Leswaran Raj, kemudian Syamer Kuti Aba, dan pelatih legendaris Jepang hijau Raja Gopal. Apa sih kelebihan pemain Jepang hijau ini sehingga bisa membawa Malaysia lolos Piala Asia Senior? Yang pertama ya, pemain Jepang hijau ini staminanya kuat-kuat. Yang kedua, pemain Jepang hijau ini jago salto depan cewek, jago banget. Yang ketiga, Jepang hijau ini sangat mencintai negara Malaysia. Buktinya 2023 harusnya Malaysia nggak lolos Piala Asia. Tapi demi Malaysia lolos, Jepang hijau mengalah 1-4. Akhirnya Malaysia lolos karena dibantu Jepang hijau. Jadi ini masukan untuk timnas Malaysia U20 ya, untuk menaturalisasi lebih banyak lagi pemain Jepang hijau. Timnas Malaysia imbang 1-1 lawan Sri Lanka. Hal itu membuat Malaysia ada di posisi 4 ya, klasemen grup E. Pertanyaannya kenapa bisa imbang lawan Sri Lanka? Padahal kalau kita lihat starting line up ya, Malaysia udah menurunkan satu pemain Jepang hijau ya, Moses Raj. Jadi udah ada pemain Jepang hijau, kenapa masih bisa imbang? Kalian mau tahu nggak jawabannya? Jawabannya adalah Sri Lanka itu negara rumpun Jepang hijau. Jadi 11 pemainnya itu ya pemain Jepang hijau, jadi kuat Sri Lanka. Kalian cek aja ya, 11 pemain Sri Lanka yang main semalam itu pemain Jepang hijau semua. Makanya Malaysia nggak berdaya loh. Nggak berdaya dia gara-gara ya Sri Lanka ya punya 11 pemain Jepang hijau. Sedangkan Malaysia cuma 1 pemain Jepang hijau. Nggak bisa lah Malaysia melawan. Tapi gara-gara konten Jepang hijauku yang viral ya di akun ini dan di akun kedua ya. Semua penonton Indonesia ngejek Malaysia loh di akun Instagramnya sepak bola Malaysia. Di akun FA Malaysia, coba lihat ini ya, Jepang hijau, Jepang hijau, Jepang hijau, Jepang hijau. Parah kalian, parah Malaysia di akun FA Malaysia dengan bendera Jepang hijau. Aku yang disalahkan orang itu, bertahu kalian. Nah, coba lihat ini ha. Aku di DM loh, aku di DM kata-kata yang kurang ajar sama pendukung dari timnas Malaysia gara-gara masalah Jepang hijau ini. Jadi parah memang kalau udah masalah Jepang hijau ini ya. Semua kena loh, semua kena. Ya, kredit khusus untuk Moses Raj ya, pemain Jepang hijau satu-satunya Malaysia tadi malam yang mampu untuk menahan 11 pemain Jepang hijau di Sri Lanka. Mudah-mudahan Moses Raj membawa teman-temannya lagi untuk lebih banyak lagi pemain Jepang hijau di timnas Malaysia. Sehingga kalau udah ada pemain Jepang hijau yang dinaturalisasi di timnas Malaysia bisa perlahan-lahan menjadi timnas nomor 1 rank FIFA di dunia. Salam Di Matteo. Alhamdulillah guys, siapa yang tadi deg-degan nonton Indonesia lawan Yaman? Walaupun kita cuma bisa nahan imbang Yaman, tapi yang penting kita bisa lolos Piala Asia 2025. Selamat adik-adik U20 ya, kalian luar biasa. Jadi kita menang meskipun lewat selisih gol, nggak apa-apa banget buat yang julid. Ya gimana mau ke Asia, lawan Yaman aja udah keteteran kayak gitu, udah kelelahan. Bodoh amat, yang penting King Indo masuk dulu Piala Asia. Untuk kedepannya kita masih banyak butuh perbaikan, nggak apa-apa, masih banyak waktu. Yang penting tetap semangat U20, kalian keren banget, gue deg-degan banget. Selamat Indonesia, mantap, mantap, jos. Selamat buat timnas U20 Indonesia sudah lolos ke Piala Asia. Assalamualaikum Piala Asia. Buat tetangga yang sabar ya. Coba lagi.
Dan spesial untuk Jens Raven, Luka Toninya Indonesia. Mantap. Tahan bola, balik badan, shooting, gol. Luar biasa memang. Tidak terlalu cepat namun berbahaya. Kemudian ada hal yang ingin kubahas bersama kalian. Dan kurasa ini penting. Mungkin pemikiran kita sama. Indonesia sudah bermain dengan baik. Terima kasih kepada Coach Is dan jajaran beserta pemain lainnya. Namun memang ada beberapa hal yang harus diperbaiki segera. Dan mau nggak mau, ini menurut gue ya, karena ini levelnya akan masuk ke Piala Asia, Naturalisasi mau nggak lagi mau harus aja. dilakukan untuk mengisi kekurangan-kekurangan yang ada di timnas U20. Cari yang grade-nya memang yang mantap. Berkaca dengan pertandingan malam ini saja melawan Yaman, ya kita semua bisa melihat. Nanti akan ketemu Jepang, ketemu Iran, Irak. Wah, yang lebih berbahaya itu. Jadi memang kita harus berbenah. Dan kembali lagi, naturalisasi itu tidak haram dan boleh dilakukan. Semoga Coach Is dan jajarannya menyadari hal tersebut. Dan PSSI pasti akan mendukung. Maju terus Indonesiaku. Jos! Pantang unggul. Akhirnya timnas U20 lolos ke Piala Asia setelah menahan imbang Yaman 1-1. Tebakan saya salah sih, meleset. Tebakan saya 1-0 menang, ternyata 1-1. Yaman ternyata bagus mainnya ya. Dia pressing terus, pressure terus. Cepet, luar biasa Yaman. Tapi kita cukup bangga karena kita lolos otomatis di puncak klasemen dan akan main di China nanti tahun depan Piala Asia. Terima kasih U20, semoga kalian juara. Lolos sih lolos, tapi kok permainannya begitu banget. Astagfirullah. Sebelumnya kita harus mengucapkan congratulations buat Coach Indra yang berhasil mengantarkan timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Asia U20 tahun 2025 di Cina nanti cuy, bulan Februari kalau nggak salah. Ya walaupun tadi kita udah unggul pertama di babak pertama melalui Jens Raven, tapi kita kehilangan fokus, akhirnya bisa disamakan 1-1 di ujung babak pertama cuy. Asli tadi sih menurut gue permainan Indonesia tuh nggak jelas banget cuy, nggak punya game plan yang paten gitu menurut gue. Kayak masih suka salah passing, bingung ngambil keputusan. Gue sih cuma kasihan sama satu pemain ini cuy. Nih, ya betul namanya Jens Raven. Ya gue kasihan sama Doi ini karena merasa terisolir cuy. Dia sampai turun ke belakang buat jemput bola. Ya emang mungkin rekan-rekan setimnya tuh cuma segitu aja kali kualitasnya. Beda sama dia tuh. Dan Jens Raven ini udah nyetak 3 gol cuy. 3 gol dari 3 pertandingan kualifikasi Piala Asia U20. Dan spesialnya lagi malam tadi, pertandingan tadi, Jens Raven nyetak gol cuy. Yang disaksikan langsung oleh Coach Shin Tae-yong. Taeyong nonton ya tadi malam. Apa mungkin ada kejutan di bulan Oktober nanti cuy? Kita tunggu aja. Gue kira udah ada perubahan. Full time ya, timnas U20, timnas wujud asli, timnas Akabsi. Asuhan Coach Fahri berhasil menyudahi pertandingan melawan Yaman dengan skor imbang 1-1. Poin positifnya adalah kita lolos ke Piala Asia boy sebagai juara grup. Tapi jujur ini adalah sebuah alarm besar. Gua pribadi, permainan dari timnas U20 sangat tidak meyakinkan. Kalau kalian tidak setuju, silahkan, itu hak kalian. Mari kita bahas-bahas tipis-tipis pertandingannya. Coach Fahri turun dengan line up 3-5-2. Bukan kayak biasanya nih boy, biasanya dia 3-4-3 nih. Harusnya menurut gua kalau 3-5-2 lini tengah kita bisa mendominasi permainan. Faktanya Vigo, Aditya, Amael Mangkir itu gak bisa berbuat banyak di lini tengah. Artinya apa? Mangkir. Kita butuh semivel Coach Apri. Tolong. Jangan anti diaspora pak, tolong. Dengan permainan yang sangat tidak bervisi seperti ini, apakah kita bisa berbicara banyak di Asia boy? Dan gol tunggal dari seorang Jens Raven di babak pertama, di mana Doi itu nggak dapat banyak peluang, tapi dia bisa menunjukkan insting seorang striker. Keren sih dia cara nutup bolanya, balik badannya. Dan pertandingan ini itu ditonton secara langsung oleh Shin Tae-yong dan juga JJ. Mungkin Shin Tae-yong pengen ngeliat Raven secara langsung boy. Fun fact guys, gue kan tadi kan reaction ya sama Mas Farhan ya, di pertandingan yang sangat membosankan ini. Dan live gue itu ditonton sama JJ. Gue kira awalnya JJ bohongan boy, ternyata JJ beneran, JJ asli. Coba lo bayangkan, berarti kan emang lebih seru nontonin gue dibanding nonton pertandingannya. Asli jujur ya, ini harus jadi bahan evaluasi nih, terutama buat Pak Erick Thohir. Karena kalau misalnya bola kita mau maju di level Asia, gak bisa begini terus boy. Ingat, ini grup di atas kertas, harusnya kita bisa menang mudah semuanya.
Gak perlu kesulitan seperti ini. Di atas kertas, Timor Leste, Yaman, sama Maladewa itu di bawah kita. But it's okay, semangat berproses Timnas U20 dan juga Coach Sapri. Semoga berbenah, Pak. Terima kasih Boy, jangan lupa di follow untuk update Timnas selanjutnya. Bye. JJ ngantuk nonton Timnas U20. Apa iya? Oke guys, pertama-tama Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Yaman dengan skor 1-1. Itu berhasil pencapaian atau gimana nggak tahu lah. Intinya Timnas Indonesia U20 berhasil lolos ke Piala Asia U20 Cina 2025 setelah hasil ini. Dan ya selamat lah ya untuk Timnas U20. Tetapi ada yang serunya nih guys. Permainan Timnas U20 kita seperti biasa membosankan, bikin ngantuk. Ya udah, hasil imbang tuh menurut gue nggak bagus sih, harusnya bisa menang. Agak kasihan ya STY yang nonton pertandingan secara langsung tapi ngantuk pastinya. JJ, translatornya juga ngantuk. Kenapa gue bisa bilang JJ ngantuk? Gua tadi live reaction bareng sama si Arul nih ya kan, Arul Lik Ang ya kan. Dan JJ nonton live reaction kita. Nggak percaya ini JJ beneran. Nih, lihat nih. JJ Sojongsok verified. Nih akunnya si JJ nonton live reaction kita. Ini JJ buka HP ngapain? Ya nontonin live gue sama Arul. Bukannya lagi, ada yang penting kagak. Lagi nonton live gue sama Arul. Muka Coach STY lagi kesel lihat permainan Timnas U20. Si JJ malah nontonin gue sama Arul. Mana si JJ pakai acara ketawa lagi bener-bener. Apa nextnya gue sama Arul ajak JJ ngonten bareng kali ya J? Mau nggak J? Dah, sekali lagi selamat dah buat Timnas U20. Let's go, yuk kita komen, let's go! Iya, apapun yang terjadi selamat buat Timnas U20 karena lolos di Piala Asia di Cina Februari nanti teman-teman. Tetapi harus diperbaiki tuh teman-teman, karena lawan kita nanti di Piala Asia U20 Iran, Jepang, ngeri bos, ngeri. Apa salahnya sih kita tambah lagi dengan naturalisasi? Untuk U20 kita tambah lagi lah, jangan anti naturalisasi untuk Coach Sapri gitu kan. Kemarin juga itu ketika Jen Raven tuh gol, pada saat selebrasi teman-teman lihat dia kayak selebrasi sendiri gitu. Aduh, apa kayak gitu teman-teman, jangan ya. Sekali lagi selamat buat timnas kita U20 sudah lolos Piala Asia. Tetapi saya ulang kembali bahwa ini perlu namanya banyak pembenahan teman-teman. Kemarin kalian lihat tuh permainannya kayak gitu, seperti kembali ke setelan pabrik cuy. Aduh, gimana tuh ya. Aduh, menurut kalian seperti apa teman-teman ya? Ya, selamat buat timnas kita. Jangan lupa teman-teman untuk komen di kolom komentar yang baik, yang sopan. Ditunggu tanggapannya di kolom komentar. Ciao.